إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah taala. Ya, kita masih di adab-adab buang hajat. Di pertemuan sebelumnya sudah kita pelajari bagaimana adab buang hajat, diantaranya adalah baca doa ketika mau masuk, kemudian baca doa ketika mau keluar, kemudian haram menghadap ke kiblat atau belakangnya jika tidak ada penghalang, ya tidak ada satir penghalang dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan jika itu dilakukan di tempat yang tidak disiapkan untuk buang hajat. Kemudian di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan, masih ada adab yang lain. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala, wa min adabihi, dan diantara adab orang yang buang hajat, alla yastaqbila syamsa wal qamara, yaitu tidak menghadap ke matahari dan bulan, ya, tidak menghadap matahari dan bulan. Di Al-Hadiyah Al-Mardiyah disebutkan, beliau menukil dari, yaitu di Faidul Ilah, bahasanya An-Nawawi mengatakan di Syarah Al-Wasit, yaitu bahasanya tidak menghadap ke matahari atau bulan, ini menghadap atau tidak menghadap itu sama saja, jadi hukumnya mubah kalau menurut An-Nawawi. Dan di tahqiq beliau mengatakan makruhnya menghadap ke matahari dan bulan tidak ada dasarnya, ya. Kemudian di Rawdatul Thalibin beliau mengatakan, dan di Majmu' bahasanya membelakangi matahari dan bulan tidaklah makruh. Jadi intinya kalau menurut pendapat An-Nawawi ini disimpulkan di sini, beliau mengatakan tidak mengapa, meskipun di sini disebutkan apa hukumnya, jadi makruh, ya, menghadap ke yaitu matahari dan bulan. Para fuqaha menjelaskan kenapa kemudian tidak boleh, karena matahari dan bulan termasuk ayat-ayat Allah SWT, ayat-ayat yang besar, ya, maka makruh, ya, untuk menghadapnya ke, yaitu menghadap ke matahari atau bulan. Di sini kan disebutkan hanya menghadap, ya, kalau membelakangi maka tidak mengapa, karena kalau menghadap itu lebih berat, ya, menghadap lebih berat. Jadi kalau membelakangi tidak mengapa. Baik, kemudian yang dimaksud dengan menghadap itu yaitu ketika terbit, ya, ketika apa? Terbit atau tenggelam. Karena orang yang buang hajat itu bisa menghadap matahari, ya, misalnya, maka itu ketika terbit, ya. Kalau sudah terbit naik, ya, tidak bisa menghadap karena posnya di atas, ya, posnya di atas. Kemudian adab yang berikutnya, beliau mengatakan wala yarfa'u saubahu hatta yadnuwa minal ardi, ya, tidak mengangkat pakaiannya sampai dia mendekat ke tanah, sampai mendekat ke tanah. Jadi pakaiannya itu diangkat sedikit demi sedikit, diangkat pelan-pelan sedikit demi sedikit ketika kondisi sudah duduk, ya. Jadi sebagaimana telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, maka diperintahkan kita untuk menutup diri, ya, menutup aurat. Nah, ketika nanti seorang dari posisi berdiri mau duduk, ya, ini kan nanti pakaiannya diangkat, ya. Kapan mengangkat pakaiannya? Nah, mengangkat menyingkap, ya, menyingsingkan pakaian ini ketika sudah mendekati duduk, posisinya sudah jongkok, gitu, ya, duduk. Bukan ketika berdiri langsung diangkat, ya, nanti kan kelihatan auratnya, ya. Jadi ini sampai sedetail itu pun
Jadi kita misalnya berdiri buang hajat, kan nggak langsung kita angkat seperti ini. Nah, nanti kalau diangkat auratnya bisa kelihatan. Jadi posisinya duduk dulu sehingga nanti lebih aman tertutup auratnya. Jadi ketika ingin dari berdiri ke duduk, kapan mengangkat pakaian? Diangkat sedikit-sedikit dalam posisi sampai dia dekat dengan tanah, ya. Sehingga auratnya akan terjaga. Ya. Jadi sampai yang detail ini ada caranya, ada teorinya agar bisa tertutup aurat dengan sempurna. Ya, beliau mengatakan tidak mengangkat bajunya sampai mendekati tanah. Kemudian yang berikutnya beliau mengatakan ada berikutnya wala yabula fi makanin sulbin. Tidak buang air kecil, ya, tidak buang air kecil kencing di tempat yang keras, ya. Di tempat apa yang keras, karena nanti dikhawatirkan percikan ini nanti akan yaitu kembali, ya, memercik, ya, menyiprat, memercik ke tubuhnya orang yang buang hajat atau bajunya, ya. Jadi karena tempatnya keras, dia akan mantul, ya, balik gitu, ya. Sehingga diupayakan supaya bagaimana ketika buang air kecil ini yaitu tidak menyebabkan kemudian banyak percikan pantulan, ya, sehingga nanti akan mengenai badan atau baju dari orang yang buang hajat. Maka di sini dimakruhkan buang air kecil di tempat yang keras. Yang berikutnya yaitu wala yang duro ila samai wala li farjihi wala ila ma yakhruju minhu wala ya'basa, ya. Kemudian tidak melihat ke langit, ya, tidak melihat ke atas, tidak melihat ke langit atau ke atas. Kemudian tidak melihat ke farjinya. Jadi ketika buang hajat itu dimakruhkan dia melihat ke atas, melihat ke langit. 2, kemudian melihat ke farjinya juga tidak. Kemudian yang ketiga juga tidak melihat ke sesuatu yang keluar kotorannya, ya. Jadi sampai sedetail ini, ya, tidak melihat ke atas, tidak melihat ke farjinya, kemaluannya, kemudian tidak melihat ke yaitu kotoran yang keluar, tidak melihat kotoran yang keluar. Juga tidak bermain-main, ya. Wala ya'basa, tidak bermain-main. Biyadihi ada tambahan juga biyadihi dengan tangannya atau dengan yang lainnya, karena hal-hal ini tadi tidak layak. Kemudian diikutkan dengan adab ini juga tidak makan, malah ngemil misalnya, minum, ya. Kemudian juga di Busra Al-Kalim disebut tadi, di Busra Al-Kalim disebutkan wala ya'kulu wala yashrabu wala yutilu al-julus. Tidak memperlama duduk. Jadi kalau buang hajat itu jangan lama-lama. Tidak memperlama duduk. Kemudian ada juga wala yaltafitu yaminan aw shimalan. Tidak tengok kanan kiri, ya, tidak bersiwak. Ya, hal-hal ini tadi tidak layak dilakukan ketika buang hajat, ya, sehingga ini maka diperintahkan ditinggalkan. Kemudian wa'an yusbila thawbahu qabla intisobhi, tidak menjulurkan pakaiannya sebelum wa'an yusbila thawbahu qabla intisobhi, itu menjulurkan pakaiannya, ya, sebelum intisob, ya, sebelum dia berdiri. Jadi kalau tadi ada ketika ingin menyingsingkan baju, melepas baju ketika buang hajat dari berdiri ke duduk, ya. Tadi bagaimana? Nunggu sampai dia dekat dengan tanah, ya. Jangan langsung disingkap, nanti auratnya terbuka. Nah kalau ini ketika sudah selesai bagaimana? Kalau sudah selesai, yaitu sebelum dia bangkit tutup dulu, ya, dijulurkan dulu pakaiannya, sehingga ketika dia berdiri aurat sudah tertutup. Nah kalau dia terlambat menjulurkan bajunya ke bawah, nanti ketika berdiri auratnya kelihatan. Maka di antara adabnya adalah yaitu menjulurkan bajunya sebelum dia berdiri. Intinya adalah yang tadi sama yang ini, ya, tadi itu yang ketika ingin buang hajat dari berdiri ke duduk, kemudian ini ketika sudah selesai dari duduk ingin berdiri bangkit,
Maka intinya bagaimana semaksimal mungkin yaitu aurat itu tidak terlihat. Ya, jadi kita melakukan satu cara agar aurat tidak terlihat. Ya. Yaitu nih tadi ya, sama dengan tadi, hanya bedanya yang ini adalah ketika sudah selesai. Kemudian kita tambahkan satu lagi, ada di sini beliau menyebutkan wayahrumu al-baul, ya, wayahrumu al-baul fil masjidi walau fi ina'in. Haram yaitu ya kencing di masjid meskipun dalam wadah. Jadi misalnya orang di masjid bawa wadah, kemudian kencing, buang air kecil di wadah tersebut. Di masjidnya nggak terkena, di wadah. Nah, ini juga tidak boleh, ya. Tidak boleh juga. Ya karena apa? Wajib untuk memuliakan masjid, ya, menghormati masjid dari dari apa? Hal yang kotor, ya, dari hal yang kotor, dan wajib menjaga dari najis, ya, menjaga kesucian masjid. Di antara dalilnya adalah hadis yang masyhur, adanya orang Arab Badui, ya, Arabi, itu di situ hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu Arab Badui koma ya bulu fil masjid, dia apa? Kencing di masjid. Dan para sahabat Nabi SAW mengatakan mah, yaitu menghardik, mau menghentikan, ya, mau menghentikan, yaitu Arab Badui tadi. Arab Badui ini Arab yang Arabi ini dia apa? Biasa hidup di pedalaman, ya. Dan biasanya orang itu nggak paham ilmu, orang biasanya keras dan kurang paham ilmu. Nah, setelah sahabat itu mengatakan mah itu, maka Nabi SAW bersabda, la tuzrimuhu, da'uhu, janganlah apa? Putus dia, jangan hentikan. Ya, artinya biarkan selesai dulu apa air kencingnya. Da'uhu, tinggalkanlah itu. Kemudian para sahabat membiarkan sampai selesai kencing si Arab Badui tadi. Kemudian Nabi SAW itu memanggilnya, kemudian mengatakan inna hadzal masajida la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar innama hiya li dzikrillahi azza wajal was sholati wa qiraatil Qur'an. Jadi ketika ada orang Arab Badui seperti itu, Nabi SAW panggil, kemudian diberi penjelasan masjid-masjid itu nggak cocok kalau nggak layak, nggak pantas kemudian untuk kencing di situ, ya, ada kotoran, karena masjid ini hanya digunakan untuk berzikir pada Allah, untuk sholat, baca Al-Quran. Maka ini termasuk kelembutan Nabi SAW dalam berdakwah. Dan di sisi fikihnya adalah yaitu tapi apa? Tidak boleh buang air kecil di masjid. Di masjid itu maksudnya masjid ada tempat untuk sholat. Nah kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk dibawakan air segayung air, kemudian diguyurkan. Nah, cara membersihkannya adalah seperti itu. Ini yaitu dalil haram di sini, ya, yahrum, ya, buang air kecil di masjid. Kemudian beliau mengatakan wa yukrahu 'indal qabri, ya, makruh buang hajat di sisi kubur, ya, buang hajat di sisi kubur. Ya, karena itu ada kehormatan di situ. Dan Nabi SAW melarang, ya, yaitu Nabi SAW melarang yaitu kencing di atas kubur. Oh, ini wa 'alal qabri, ya, apa tadi? Wa yarumu al-baulu fil masjidi walau fi ina'in wa 'alal qabri. Kencing di atas kubur dulu, ya. Nah, kalau yang di sisi kubur nanti. Haramnya kencing di atas kubur. Karena apa? Nabi SAW melarang orang duduk di atas kuburan, ya kan? Nah, lebih-lebih lagi kalau kencing, maka juga lebih layak untuk hukumnya haram. Karena dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, li an yajlis ahadukum ala jamratin fatuhriqa siyabahu fa tahlusa ila jildihi khairun lahu min an yajlis ala qabrin. Bahasanya seorang itu duduk di di bara api, itu kan, di bara api, kemudian sampai membakar bajunya, kemudian sampai merembet ke kulitnya, itu lebih
baik daripada dia duduk di atas kubur. Jadi duduk di atas kuburan itu haram. Maka kalau kencing gimana? Ya lebih-lebih lagi haram. Adapun kalau di sisi kuburan, beliau mengatakan wa yukrahu indal qabri. Kalau di sisi kuburan tidak di atasnya, di dekatnya gitu, maka hukumnya yaitu makruh saja. Hukumnya apa? Makruh. Kemudian iman ila li udhrin, ya, berdiri makruh, yaitu buang air kecil ya dengan berdiri, kecuali ada uzur misalnya sakit atau yang lainnya, ya, maka ini baru tidak mengapa. Jadi makruh kemudian buang air kecil dengan berdiri. Di salah satu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari bapaknya Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ro'ani Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ro'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman. Jadi Nabi melihatku dalam keadaan aku kencing berdiri. Kemudian ini Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi mengatakan, ya Umar la tabul qa'iman. Wahai Umar, jangan kau yaitu kencing dalam keadaan berdiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Akan tapi di hadis yang lain, hadis Hudzaifah, disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atan Nabi sallallahu alaihi wasallam subatota qaum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi menuju tempat pembuangan sampah satu penduduk, satu kaum. Fabala qa'iman, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam buang air kecil dalam keadaan berdiri. Summa ta'a bima'in, kemudian minta datangkan air, faji'tuhu bima'in fatawaddo. Kemudian aku, yaitu Sadi Hudzaifah radhiyallahu anhu, membawakan air, kemudian Nabi berwudu. Ya, hadis yang tadi yang Ibnu Umar, bahasanya Umar radhiyallahu anhu kencing dalam keadaan berdiri, kemudian Nabi mengatakan, wahai Umar, jangan kau kencing dengan berdiri, dilarang. Hukum asal larangan haram. Akan tapi hadis Hudzaifah, ini riwayat Bukhari, menunjukkan bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah kencing dalam keadaan berdiri, sehingga kencing dalam keadaan berdiri hukumnya apa? Makruh, ya, hukumnya makruh. Kemudian tidak boleh pula yaitu wafi mutahad dasi anas. Tidak boleh yaitu tadi kencing di tempat yaitu bincang-bincang manusia, tempat berkumpul manusia, orang-orang, ya. Kemudian yang terakhir, wa idza atasa hamidallaha biqalbihi. Jika dia bersin, ya, di tempat buang hajat bersin, gimana? Maka hamidallaha, dia tahmid, memuji Allah di dalam hatinya, tidak diucapkan, ya, tidak diucapkan. Karena tidak layak kemudian berzikir di tempat buang hajat. Demikian. Dan tadi berzikir di dalam hati tidak perlu menggerakkan lisannya, cukup dalam hati saja. Nah, ini adab-adab sudah kita selesaikan semuanya. Adab-adab buang hajat kita sudah selesai, dan pembahasan selanjutnya adalah berkenaan dengan istinja atau cebok. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.